Kejujuran adalah segala-galanya, karena hanya kejujuran yang bisa menerangi gelapnya dunia. Seperti adik Rai yang telah memilih olahraga sebagai profesi sekaligus jalan hidup, maka ia menyemai pilihannya dengan air kejujuran. Suara gemercik kejujuran yang ia punya, tak semua orang menyenanginya. Karena jujur adalah apa adanya dan bukan berpura-pura. Sikap jujur ini pula yang membuat adek harus tersenyum kala dipandang beda oleh cermin rupa di depannya. Di sisi lain bagi saya sebenarnya ini menjadi tantangan tersendiri adalah bagaimana caranya bisa berprestasi dengan baik, punya prestasi yang bagus tapi dengan cara yang sehat. Nah hal itulah menurut saya tantangan yang terus saya lakukan sampai hari ini. Nah buat saya perjuangan seperti itu yang dilakukan Ade Rai adalah sangat luar biasa sekali ya. Yang sangat inspiring buat saya sampai hari ini. Jadi ibaratnya persis mirip kayak orang bilang saya mau bisnis. Tapi gimana caranya bisnis tapi tanpa korupsi gitu. Ya banyak orang yang nggak suka juga sama Ade karena Ade itu kan natural, tidak pakai drugs kan. Nah, sedangkan banyak binaraga yang sekarang di PON di mana itu orang pakai drugs. Kalau pakai drugs itu bisa lebih gede. Tetapi itu lama-lama nggak sehat. Jadi banyak kok orang yang kontra juga sama dia. Gemercik kejujuran seorang adik Rai membawanya masuk ke ruang kejujuran yang lain, yakni menjadi lokomotif hidup sehat di tengah kehidupan yang serba semrawut ini. Adek hanya ingin jujur dalam bekerja dan bersikap, meski ia tahu tak mudah mewujudkan semua ini, karena banyak pandang dan banyak persepsi beda dan kadang bercabang makna. Namun adik Rai tak urung niat, ia juga tak menggeser keinginannya seinci pun. Baginya, hidup adalah pilihan yang di dalamnya bertabur konsekuensi. Itulah yang mungkin saya syukuri daripada industri fitness dan binaraga di Indonesia. Sekarang ini begitu berkembang, sarana fasilitas olahraga semakin banyak. Berbagai produk-produk yang berhubungan dengan upaya untuk membantu masyarakat untuk menjadi lebih sehat lebih banyak. Terlepas daripada banyak produk tandingannya juga yang membantu orang jadi lebih sakit juga lebih banyak lagi gitu ya. Tapi kembali lagi saya mensyukuri bahwa industri ini semakin berkembang karena seiring dengan kecerdasan atau kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat yang lebih baik. Apa yang saya lakukan di sini sebenarnya hanya lebih kepada peran yang kecil di dalamnya pada saat dimana saya mencoba untuk memberikan sedikit sumbangan kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan kecerdasan akan kesehatan tersebut. Sekarang kontribusi dia terhadap masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya sangat luar biasa sekali. Waktu saya ke Australia sama dia atau di Singapura, Malaysia, wherever I go with him, semua orang pokoknya kalau tahu, oh bodybuilder, oh do you know Ade Rai? Jadi nama pertama yang mereka akan sebut adalah Ade Rai. Apa yang saya lakukan? Yang paling gampang sederhana aja, misalnya saya bikin sarana fasilitas olahraga. Mungkin dengan ada fitness center yang saya buat, paling tidak sedikit memberikan sumbangan kepada masyarakat untuk jadi bisa olahraga ya dengan saya bikin sarana olahraga. Saya menulis artikel tentang berbagai ini, mungkin orang yang tadi tidak tahu tentang berbagai informasi tentang kesehatan mungkin jadi bisa tahu. Seperti contohnya mungkin juga saya mungkin sekarang melalui sosial media. Itulah yang membuat dia tetap untuk berbagi informasi sama orang bahwa lakukanlah karena saya udah mencoba ke diri saya sendiri. Dan saya mungkin saksi hidup yang paling berani saya mengatakan bahwa I have felt it karena 3 tahun lalu dan sekarang feeling saya totally different. Aduh ini kok berkah ya yang luar biasa akibat saya pernah kenal dengan Ade, saya menekuni ini sehingga akhirnya kita membawa satu dampak yang positif di masyarakat gitu. Dalam etapa hidupnya, adik Rai tak pernah berhenti mendengungkan tentang arti hidup sehat. Kemanapun ia melangkah, dimanapun ia berada, maka muara hidup sehat adalah buku suci yang selalu dibawanya serta. Adek bukan ingin menggurui, ia hanya ingin jujur dengan pilihan hidupnya. Meski jujur itu kadang ditafsir pahit, namun adek tidak ingin surut langkah. Sebab jujur adalah perkara hati. Seperti ketetapan hatinya menyuarakan hidup sehat yang kerap dihadang gelombang silang pandang. Olahraga binaraga atau ini
saya jadikan sebagai bagian atau pola hidup saja gitu. Kadang-kadang orang berlatih dan berolahraga hanya buat ikut pertandingan. Tapi kalau bagi saya berlatih dan berolahraga untuk diri saya sendiri. Karena menurut saya istilahnya justru kemenangan yang sesungguhnya adalah bukan pada saat dimana kita lebih baik daripada orang lain, tapi sebenarnya adalah pada saat dimana kita lebih baik dari diri kita sebelumnya. Itu yang sebenarnya definisi kemuliaan atau kemenangan atau keberhasilan itu sendiri. Saya bersyukur sekali olahraga binaraga ini justru mengajarkan saya banyak hal, mulai dari badan yang sehat. Terakhir saya masuk rumah sakit adalah pada saat waktu saya lahir dulu. Sejak itu nggak pernah masuk rumah sakit karena saya percaya adalah bahwa aktivitas yang paling konsumtif adalah pada saat dimana kita harus buang uang buat membeli sehat, padahal sehat itu kita udah punya. Jadi sakit itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, rasanya nggak enak, habis itu suruh bayar lagi gitu. Nah kalau kita sakit itu luar biasa, sesuatu yang paling konsumtif. Tapi kembali lagi, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Saya tahu bahwa apa yang kita lakukan saat ini bukan sekedar hanya memberikan manfaat buat diri kita pribadi, tapi adalah sudah menjadi satu gaung di masyarakat untuk memberikan satu wawasan yang lebih luas lagi, ya, bahwa yang namanya kesehatan itu begitu berharganya dan tanpa kesehatan semua tidak ada artinya. Lokomotif kejujuran bernama Adek Rai itu terus melaju kencang di rel yang ia yakini kebenarannya. Seperti telusur geraknya di ruang ekspresi berolahraga binaraga yang dilakukannya secara natural tanpa dimasuki doping atau obat terlarang. Mungkin tak semua olahragawan mau berpayah-payah seperti Adek Rai yang lantang bicara tentang pentingnya hidup sehat, juga berani menjadikan binaraga sebagai tiang nafkah kehidupan. Sekali lagi, inilah bukti ketetapan hati Adek Rai, binaragawan Indonesia yang tak pernah surut nyali. Kejuaraan-kejuaraan organisasi yang saya geluti juga adalah organisasi natural bodybuilding atau binaraga yang tanpa obat-obat terlarang, ya, jadi binaraga yang sehat. Jadi itu satu hal yang saya syukuri sampai hari ini adalah kembali lagi bahwa masculinity go hand in hand with vitality and health, bahwa badan besar dan sehat itu harusnya sinergis atau berjalan beriringan dengan yang namanya vitalitas dan kesehatan. Bukannya kebalikan seperti kondisi hari ini di mana banyak sekali anak-anak atlet-atlet binaraga yang justru mau punya badan gede dengan cara menghalalkan segala cara. Kembali lagi semuanya adalah pada dasarnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kebermanfaatan pada orang lain, bukan hanya pada kita. Dalam prosesnya kita mendapatkan satu manfaat. Berbagai buku semuanya memang berhubungan dengan buku-buku yang mengajak orang untuk punya pola hidup yang sehat dan pola pikir yang sehat, itu saja. Iya, sangat lucu pada saat kalau seandainya misalnya kadang-kadang seorang olahragawan misalnya punya pasangan, justru yang ada jadi fokusnya ke pasangannya daripada ke olahraganya gitu ya.